Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Jason yang sedang memancing. Jason melihat ada badai yang mendekat sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri sesi lebih cepat. Ia berhasil sampai ke rumah sebelum hujan datang. Jason mancing semalaman karena saat ia pulang sekarang adalah pagi hari. Lalu garasi otomatisnya rusak sehingga tidak mau membuka pintu. Jason memarkirkan mobilnya di luar lalu masuk ke rumah seperti biasa. Di sini Jason memiliki istri bernama Anne. Mereka memiliki anak laki-laki bernama Graham dan adiknya yang bernama Ruth. Secara mengejutkan, tiba-tiba internet rumah mati dan Ruth yang pertama kali menyadarinya. Anne juga menerima email dari petugas konstruksi rumah. Mereka diberitahu kalau fondasi rumah mereka amblas. Satu-satunya yang menopang rumah mereka adalah cerobong asap. Sebentar lagi Natal dan Jason ditagih untuk membeli pohon Natal. Walau sekarang hujan, mereka berencana untuk keluar. Ruth dan Graham bertengkar karena mereka tidak bisa membuka pintu. Kemudian Jason mencobanya dan ia juga tidak bisa membuka pintu tersebut. Tak hanya pintu depan, ternyata semua pintu rumah tidak bisa dibuka. Kemudian mereka mencoba garasi dan semua pintu, namun tak ada yang bisa terbuka. Di sini Anne berpikir mungkin ini adalah Frank, namun Jason meragukannya. Jason sadar kalau selain internet mereka mati, sinyal ponsel mereka juga hilang. Hal ini membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Lalu Jason mencoba membobol pintu, namun ia malah terpental. Jason panik dan ia mulai memecahkan jendela. Namun kaca jendela hanya retak dan tidak terlepas dari jendela sehingga mereka masih tak bisa keluar. Saat akan memecahkan jendela besar, mereka sadar kalau bukan hanya mereka yang terjebak. Di saat yang sama, mereka melihat wanita yang sedang jogging di luar. Mereka meminta bantuan, namun mereka tidak sadari di rumah ini juga tidak bisa dimasuki sehingga ia akan pergi untuk mencari bantuan. Tentunya Jason tak ingin hanya menunggu, namun benar-benar tak ada yang bisa mereka lakukan. Tetangga mereka bertanya, mungkin ini ulah pemerintah. Jason menjawab, mungkin saja, namun untuk apa? Sementara tetangga lain Jason berkata kalau ini adalah ulah alien. Mendengar itu Jason hanya mengatakan apa hanya mereka yang terkunci di rumah. Karena tidak ada sistem komunikasi, tentunya mereka tidak bisa mengetahuinya. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Mereka makan malam bersama, walau seharian ini mereka di rumah tidak kemana-mana. Sebelum tidur, Ruth berkata kalau ini adalah ulah dari hujan. Ada yang berbeda dengan hujan kali ini. Namun Jason membantahnya. Saat di depan anak-anaknya, tentunya Jason dan Anne terlihat lebih tenang. Namun saat mereka berdua, tentunya mereka juga panik. Di sini Anne mengkhawatirkan orang tuanya dan yang Jason bisa lakukan hanyalah menenangkannya. Kemudian Jason ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata tanpa sepengetahuan Anne, Jason membeli pistol. Anne sangat marah karena Jason melakukan ini di belakangnya. Jason hanya menjawab kalau beberapa minggu ini entah kenapa ia merasa diawasi dan tidak bisa merasa aman. Jason memilih pistol ini untuk berjaga-jaga karena sudah terlanjur. Anne ingin Jason mengajarinya cara menggunakan pistol tersebut. Sebagai kepala rumah tangga, tentunya Jason mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Namun sama seperti yang lainnya, tentu ada yang bisa Jason lakukan selain menunggu. Sementara hujan sudah turun seharian, Jason tak bisa tidur sehingga ia melubangi pintunya. Ia melihat seolah ada lendir yang menghalangi seisi rumah yang menahan mereka tetap di rumah. Lalu Jason melubangi dindingnya kembali, tapi hasilnya tetap sama. Di luar ada cairan yang membuat lapisan pelindung yang menghalangi mereka keluar rumah, bahkan di bawah tanah. Mereka tidak tahu apa penyebabnya. Namun yang pasti siapapun pelakunya, mereka ingin mengurung mereka. Namun untungnya udara masih bisa masuk sehingga mereka tidak akan kehabisan udara. Seharian mereka berpikir, tapi Jason merasa apapun ini bukanlah ulah dari manusia. Anne meminta Jason untuk menutupi kerusakan yang dibuatnya. Jason melihat kalau retak rumahnya memburuk seperti perkataan kontraktor sebelumnya. Keesokan harinya hujan berhenti turun, namun pintu masih tak bisa dibuka. Graham dan Ruth lebih tenang karena memang tak ada yang bisa mereka lakukan. Untuk mengisi kekosongan, Jason dan Anne membuat jadwal kegiatan yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan terkurung sehingga mereka harus berhemat.
Jika berhemat, makanan mereka bisa bertahan setidaknya 2 bulan. Mereka harus berhemat, begitu juga dengan air dan listrik sehingga mereka harus menampung air dan tidak menghambur-hamburkannya. Jason juga memiliki seekor anjing sebagai peliharaan mereka. Waktu berlalu, sekarang sudah hari keempat. Di sini Jason mengajari Ruth dan Graham untuk membersihkan ikan. Mereka tidak memiliki ikan sehingga mereka akan berlatih dengan boneka. Jason suka memancing sehingga ia bisa mengajari mereka dengan baik. Sekarang hari ketujuh, Jason dan keluarganya masih tetap bertahan di dalam rumahnya. Selanjutnya, Anne adalah orang yang suka berkebun, bahkan ia tidak akan membuang biji tomat begitu saja. Seminggu waktu yang tak cukup untuk Jason dan tetangganya untuk menyerah. Tetangga Jason berkata kalau 5 blok dari mereka semuanya terjebak di rumah seperti mereka. Di sini tetangganya bertanya apa pekerjaan Jason. Jason hanya menjawab kalau dia adalah seorang teknisi, walau sekarang sedang menganggur. Sementara tetangga Jason adalah seorang dokter gigi. Sayangnya tetangga Jason ini kehabisan makanan. Jason ingin membantu, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Minggu kedua pun dimulai. Hujan masih turun rutin walau tidak seharian. Orang-orang masih tak bisa keluar. Ruth menyadari ada yang aneh dengan air di kaca. Air di jendela mengikuti arah pensilnya, namun Ruth tidak memberitahu orang tuanya. Untuk meningkatkan moral, Jason mengajak keluarganya untuk menari menonton film yang sama berkali-kali. Karena Jason adalah seorang teknisi, ia bisa membuat alat-alat untuk mempermudah pekerjaan. Sementara itu, Anne mulai berkebun. Walau sudah 2 minggu berlalu, mereka masih merayakan Natal. Waktu berlalu, sekarang sudah 1 bulan. Mereka berada di dalam rumah. Saat hujan, Ruth berkata kalau di luar ada makhluk bernama Rainwalker. Graham tidak mempercayainya, namun saat melihat ke arah luar, ia juga melihat sosok gelap yang mengawasi mereka. Ruth berkata kalau Rainwalker ini selalu muncul saat hujan. Tentunya pada akhirnya, mental mereka turun sehingga Graham dan Ruth tidak mau makan. Ruth berkata kalau tadi ia dan Graham melihat seseorang di luar, namun Graham membantahnya. Ruth berkata kalau ia tak bohong dan berpikir mungkin orang itu mencoba berkomunikasi. Tentunya bagi Jason dan Anne mereka juga hanya berpura-pura kuat. Mereka menghabiskan waktu bersama agar terlihat kalau semuanya seperti normal. Namun saat banyak hal terjadi, mereka bisa melihat kalau banyak juga hal baik terjadi. Di sini mereka tak perlu memikirkan cicilan rumah yang mendekat. Selain itu, mereka juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Setelah sebulan, manusia tidak ada yang bisa keluar rumah membuat hewan liar berkeliaran di kota, dan salah satunya adalah serigala. Keesokan harinya adalah hari Natal. Walau tidak bisa membeli hadiah, Jason dan Anne membungkus barang random sebagai hadiah untuk mereka. Saat mereka keluar, Ruth melihat tetangga mereka yang jatuh. Mereka adalah tetangga tua sehingga bertahan dengan makanan minimal selama sebulan tentunya sangat berat. Di malam hari hujan masih turun. Ruth terbangun dan tak bisa kembali tidur. Selanjutnya Ruth melihat seseorang di luar rumah yang menakutkan. Suara teriakannya terdengar oleh Jason dan Anne. Orang di luar mencoba masuk namun tak bisa melakukannya. Ia berkata kalau semua orang mati dan jangan biarkan mereka melihatmu. Tidak ada bantuan yang datang, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Tidak lama kemudian ada cahaya yang sangat terang sehingga mereka tidak bisa jelas melihat apa yang menyerang. Kini Jason pikir yang Ruth lihat memanglah benar. Ruth berkata kalau yang ia lihat terlihat baik dan tak seperti yang baru mereka lihat barusan. Lalu Jason berkata kalau apapun yang mengurung mereka bukanlah makhluk yang baik. Jason bersumpah kalau tidak akan ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Keesokan harinya tak banyak yang berubah. Jason melihat kalau tetangganya sudah banyak yang menyerah atau meninggal. Jason sebisa mungkin menyibukkan Graham dan Ruth agar mereka tidak memikirkan yang aneh-aneh. Di saat yang sama rumah mereka semakin amblas dengan hujan yang turun setiap hari. Bahkan bagian atas cerobong asap mereka juga jatuh membuat hujan turun.
Ruth berpikir mungkin mereka bisa keluar dari cerobong asap. Jason berkata kalau ia terlalu besar untuk memanjat dan malah mungkin akan membuat cerobong ini roboh. Ruth menyarankan dirinya untuk diangkat karena ia yang paling kecil dan ringan. Di sini Jason adalah seorang teknisi sehingga ia membuat tongkat untuk mengaitkan kain ke cerobong asap. Dengan begitu, Jason dan Graham bisa menarik Ruth ke atas cerobong. Ternyata lubang dari cerobong terlalu kecil, bahkan Ruth tidak bisa memasukinya. Namun ternyata Ruth bisa mengeluarkan tangannya yang artinya bagian atas tidak dihalangi oleh sebuah pelindung. Tak ada lagi yang bisa Ruth lakukan sehingga ia segera turun. Namun di saat yang sama, anjing mereka sakit dan kondisinya memburuk. Apalagi ia sudah sangat tua. Jason meminta Anne mengajak Ruth dan Graham ke ruangan lain. Anne memutarkan film dengan suara yang sangat keras agar mereka tidak bisa mendengar suara tembakan. Jason menghilangkan penderitaan anjing mereka. Anjing mereka adalah anggota pertama yang meninggal. Ini masalah mereka adalah bagaimana menyingkirkan bangkainya. Rencana pertama adalah membakarnya di perapian saat Graham dan Ruth tidur. Namun dengan kondisi yang tak menentu, mungkin mereka butuh makanan dan bisa membekukan anjing mereka untuk berjaga-jaga. Dengan cepat Jason memotong daging anjingnya lalu menyimpannya di lemari es. Bagi Jason, keselamatan keluarganya adalah hal yang paling utama. Namun sekarang Jason memiliki masalah baru, yaitu tulang anjingnya. Awalnya ia ingin membakarnya, namun di saat yang sama ia melihat ada serigala di luar. Jason memiliki ide untuk mengeluarkan tulang anjingnya keluar dengan tali yang dipasangkan di cerobong asap sebelumnya. Jason berhasil melakukannya sehingga sekarang tulang anjingnya berada di luar. Tapi karena hujan yang tiba-tiba turun membuat serigala ini pergi sebelum membongkar tulang anjing. Di saat yang sama Jason menyadari kalau air di dinding mengikuti gerakannya. Beberapa hari kemudian Jason dan yang lainnya sudah semakin terbiasa. Saat ada cahaya matahari, mereka akan mendekatkan tanaman ke jendela dan saat hujan turun, mereka akan menutup semua jendela. Di sini Ruth melupakan salah satu tanamannya. Saat mengambilnya ada monster di luar jendela. Terlihat monster ini memiliki tentakel. Dan itulah kenapa kekuatannya berhubungan dengan air. Waktu berlalu, sekarang sudah 3 bulan sejak mereka terjebak di dalam rumah. Mereka sedang makan, namun Ruth masih sangat kelaparan. Ruth ingin makan dan ia ingin membuka kulkas tersebut. Namun Jason menghalanginya. Jason meminta Anne membiarkan Ruth melihat dan ternyata kulkas mereka kosong. Ternyata makanan mereka sudah habis. Tentunya ini adalah pukulan moral yang sangat berat bagi keluarga mereka. Jason berjanji kalau ia akan mencari cara untuk memberi makan mereka. Tak lama kemudian Graham muncul setelah membersihkan ikan peliharaannya untuk dimakan. Ini adalah momen yang sangat berat dan itulah alasan mereka harus bekerja sama. Di saat yang sama, Jason melihat serigala di luar. Sebelumnya ia jarang melihat hewan liar di sekitar rumahnya. Namun sekarang ia memiliki ide untuk memasang perangkap untuk menangkap hewan di luar. Ingat, Jason adalah seorang teknisi sehingga ia bisa membuat perangkap. Lalu Jason masih belum memakan daging anjingnya. Ia menggunakannya sebagai umpan di perangkapnya. Dengan tali ia berhasil memasang jebakan di luar rumah lewat cerobong asap. Tidak lama kemudian ada seekor rubah yang terpancing. Namun jebakan Jason belum sempurna sehingga membuat rubah tersebut kabur. Di sini Jason mendesain ulang perangkapnya dan kali ini ia berhasil menangkapnya. Namun saat diangkat, rubah ini terlalu berat sehingga kainnya robek dan buruannya jatuh. Kemudian Anne memberinya makan karena Jason sudah tak makan beberapa hari. Saat Jason melihat wortel, ia sadar kalau yang ia buru harus hewan lebih kecil pemakan tanaman. Kini ia membuat perangkap dengan incaran hewan lebih kecil seperti tupai. Kali ini rencananya berhasil dan ia bisa memberi makan hewan buruan pertamanya walau hanya seekor tupai. Selanjutnya Anne dengan senang hati memasaknya walau ukurannya kecil, namun ini adalah kemenangan pertama mereka selama beberapa minggu terakhir. Kemenangan kecil ini membuat moral mereka naik dan tidak lagi menyerah. Jason membongkar lantai dan menjadikannya kebun untuk sumber makanan nabati mereka. Kini masalah makanan mereka sudah teratasi dengan berkebun dan berburu. Dengan Jason yang seorang teknisi, ia bisa merubah rumahnya menjadi sangat efektif untuk bertahan hidup dengan barang seadanya. Namun tentunya pada akhirnya listrik akan mati. Mereka sudah mengiranya sehingga mereka sudah bersiap.
5 tahun sudah berlalu, kebun di dalam rumah sudah menghasilkan buah dan sayuran yang bisa dimakan. Untuk air minum mereka menampung embun. Selama 5 tahun mereka berhasil bertahan tanpa harus keluar rumah. Tentunya setelah 5 tahun tidak ada manusia yang keluar rumah. Sekarang alam mengambil alih dunia. Dengan hewan yang bebas berkeliaran membuat Jason tak pernah kehabisan hewan untuk diburu. Kemampuan Jason sangat sempurna untuk bertahan hidup di situasi seperti ini. Di antara semua orang, Graham adalah orang yang paling muak dengan situasi ini. Jason bahkan bisa membuat perangkap buatannya menjadi otomatis. Lalu Ruth bertanya, bukannya mereka sudah punya cukup makanan sehingga tak perlu lagi berburu? Namun bagi Jason, ia hanya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah 5 tahun dengan hujan yang terus turun, tentunya membuat rumah mereka yang amblas semakin hancur. Di sini Anne berkata kalau tanah di bawah rumah sudah bergeser, rumah ini bisa runtuh kapanpun. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Kemudian Jason memanggil semua orang karena ada yang ingin ia tunjukkan. Ternyata setelah 5 tahun akhirnya Jason berhasil memperbaiki mobil tua yang sudah mati. Walaupun mobil ini bisa menyala, namun tentunya mereka tidak bisa pergi. Graham bahkan berkata kalau ini hanya buang-buang waktu. Jason marah karena yang ia lakukan adalah sesuatu yang berguna. Jason ingin menghukum Graham dengan memberinya tugas mengumpulkan embun. Lalu Graham menjawab kalau mereka punya cukup makanan dan minuman. Jason balik berkata kalau yang ia lakukan hanyalah bersiap. Jika suatu hari nanti hujan berhenti, mereka bisa melarikan diri. Walau selama ini terkurung, namun Graham yang sudah remaja ternyata masih memasuki masa kenakalan. Jason berkata kalau ia hanya memiliki satu tugas, yaitu memastikan keluarganya bertahan hidup, dan Anne menjawab kalau mereka semua terjebak di sini sehingga ini bukanlah masalah yang harus Jason hadapi sendiri. Tidak lama kemudian, hujan turun seperti biasa. Namun kali ini ada monster yang mendekati rumah mereka. Ada air yang memasuki gagang pintu dan mereka tahu kalau monster ini akan masuk sehingga semua orang bersembunyi. Pintu terbuka, lalu monster yang memiliki tentakel masuk ke rumah. Jason dan yang lainnya hanya bisa bersembunyi secara terpisah, pintu keluar dibiarkan terbuka. Namun mereka tidak bisa kabur. Monster ini memiliki air liur yang bisa membeku dengan seketika. Selanjutnya Anne bersembunyi ke tempat lain, namun monster ini menyadarinya. Dia tak melakukan apapun dan membiarkan Anne. Alasan Anne pindah karena ia akan membawa pistol untuk menembak monster tersebut. Monster ini menusuk-nusuk lantai di mana saat ini Ruth bersembunyi. Walau memiliki tentakel, namun ia juga memiliki bagian tubuh yang tajam seperti cakar. Monster ini sangat beracun, bahkan air liurnya yang terkena tumbuhan membuatnya layu seketika. Di saat yang sama, di luar ada lebih banyak monster yang datang. Dengan cepat monster di dalam rumah keluar. Dari kejauhan terlihat pintu keluar masih terbuka dan Graham mencoba keluar. Namun Jason menghentikannya sehingga pintu kembali tertutup. Graham marah karena Jason menghentikannya melarikan diri, walau sebenarnya Graham tidak akan sampai keluar. Sementara Ruth sadar kalau air yang menetes dari monster adalah air laut. Tidak lama kemudian hujan berhenti yang artinya monster sudah pergi karena monster hanya akan datang saat hujan. Jason mencoba membuka pintu, namun pintunya kembali terkunci. Setelah 5 tahun berlalu, momen ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluarga mereka. Lalu mengetahui kalau monster ini dipenuhi air laut, Ruth pikir mungkin monster ini bukanlah alien, melainkan makhluk laut. Kebanyakan wilayah laut dalam masih belum terjelajahi. Mungkin mereka adalah makhluk mitologi seperti kraken, leviathan, atau bahkan mermaid. Mereka bukan alien yang menaklukkan bumi. Mereka adalah pemilik original bumi dan hanya mengambil alih kembali dari manusia. Karena kedatangan monster sebelumnya membuat semua tanaman layu. Kini mereka memiliki masalah baru untuk makanan. Satu-satunya sumber makanan mereka adalah daging hewan buruan. Ruth kasihan dengan hewan ini sehingga tidak ingin memakannya. Hewan ini menggigit tangan Ruth. Lalu Jason langsung membunuh hewan ini. Akibat luka gigitan ini membuat Ruth mengalami infeksi dan demam. Mereka kekurangan air dan Ruth butuh antibiotik. Di sini tidak ada obat sehingga moral mereka semakin jatuh. Sebagai kepala keluarga, tentunya Jason merasa yang paling tidak berguna. Ia menggunakan mobil yang baru ia perbaiki untuk membobol garasi. Namun masih gagal walau berkali-kali ditabrak. Di sini pintu garasi tidak terbuka, namun lantai garasi mulai retak.
Saat Jason menusuk tanah, jaraknya sangat dangkal dengan batas yang dibuat oleh monster. Ingat, setelah 5 tahun terkena hujan dan pondasi yang retak membuat rumah mereka semakin miring. Jason sadar kalau di sisi lain rumah memiliki jarak lebih jauh sebelum mengenai batas monster. Di sini Jason pikir jarak paling miring adalah di lantai toilet dan dugaannya benar. Jason membongkar lantai toilet dan ia bisa menemukan pipa pembuangan. Semua rumah di lingkungan ini terhubung dengan pipa ini, termasuk tetangga dokter gigi mereka. Mungkin di sana ada antibiotik yang bisa mereka gunakan untuk Ruth. Tapi Jason tidak bisa memasuki pipa karena tubuhnya terlalu besar. Anne menawarkan diri untuk pergi karena ia lebih kecil. Tapi Jason tidak ingin membahayakan Anne. Ia tak punya pilihan lain. Mereka akan berkomunikasi dengan mainan radio Graham. Kemudian Anne memasuki pipa sambil dipasangi tali agar bisa kembali ditarik. Tali ini hanya akan digunakan Anne untuk kembali ke rumah karena sekarang tidak hujan, tentunya saluran pembuangan ini kering. Anne menemukan bata, namun di saat yang sama koneksi mereka terputus. Graham melihat dari rumah lain kalau Anne berhasil sampai ke rumah tetangga dokter mereka. Berbeda dengan rumah mereka, rumah ini seperti telah terendam air bertahun-tahun sampai ada kepiting. Di saat yang sama hujan turun. Anne tidak bisa membuang-buang waktu karena jika hujan turun maka saluran pembuangan akan dipenuhi oleh air sehingga ia akan susah pulang. Namun Anne tidak akan pergi tanpa antibiotik dan untungnya ia berhasil menemukannya. Di sini kita harus ingat kalau monster hanya akan datang saat hujan tiba. Anne mendengar kalau ada monster yang memasuki rumah ini. Kini ia menjadi waspada, namun saat turun sekarang di lantai bawah sudah dipenuhi air. Anne ke saluran pembuangan yang setengahnya sudah dipenuhi air. Monster mengikuti dan sangat dekat dengannya. Anne menembaki monster berkali-kali, namun tidak mempan. Jason berhasil mengangkat tepat waktu ke dalam rumah. Jason merobohkan dinding sehingga lubang ke pipa pembuangan tertutup sehingga monster tidak bisa menyusul ke atas. Dengan obat yang Anne bawa tentunya langsung diberikan kepada Ruth. Namun karena panik, Anne menjatuhkan pistolnya sehingga sekarang mereka tidak memiliki senjata. Lalu Jason yakin kalau monster itu akan datang ke sini cepat atau lambat. Monster ini tidak tahu ada berapa orang di sini, sehingga ia ingin Anne dan anak-anaknya bersembunyi. Jason akan menghadapi monster ini sendirian, sehingga walaupun jika ia kalah, maka Anne dan yang lainnya bisa selamat. Lalu Anne berkata kalau Jason hanya menyerah. Graham menambahkan kalau ini bukan survival lagi. Satu-satunya cara mereka bisa keluar rumah adalah saat monster membuka pintu. Sehingga saat monster datang justru mereka harus bersiap untuk kabur. Hanya bertahan tidak cukup dan jika ada kesempatan kecil untuk kabur mereka harus mengambilnya. Jason menerima usulan ini dan mereka akan melawan monster tersebut. Mereka akan membiarkan monster masuk sehingga akan membuat jebakan dan senjata dari alat seadanya. Tidak butuh waktu lama, sepertinya monster itu akan segera datang. Tiba-tiba semua keran di rumah mengeluarkan air dengan deras. Tak hanya itu, banyak hujan yang turun dari cerobong asap. Hal ini membuat seketika rumah mereka kebanjiran. Tidak ada yang terluka di serangan pertama ini, namun posisi mereka memburuk. Anne melihat kalau monster itu sudah mendekat. Lalu monster ini masuk ke dalam rumah. Jason sudah memiliki senjata, namun ia tidak bisa melihat jika monster ini di dalam air. Dengan cepat, Anne melemparkan bom molotov pada monster ini. Kini Jason bisa melihat, membidik, lalu menembaknya. Namun tembakannya meleset. Jason kelelahan dan Graham yang harus mengambil alih untuk menembak monster tersebut. Air semakin tinggi, bahkan seluruh lantai pertama sudah dipenuhi air. Kini mereka harus berlindung di loteng. Dengan senjata yang sudah Graham bawa, kini Jason memiliki senjata lagi. Senjata ini bukanlah untuk membunuh monster, melainkan untuk menangkapnya saat monster mendekat. Jason berhasil menembaknya. Senjata ini terikat pada tali yang terhubung dengan ban mobil. Mobil dibuat menyala otomatis hingga monster ini tertarik hingga ke lantai bawah. Namun lantai di garasi bocor sehingga air surut dan menarik mereka ke bawah. Namun monster ini tidak masuk melalui pintu depan sehingga pintu depan masih terkunci. Di sini Jason menggunakan pisau untuk mengancam monster agar membuka pintu. Di saat yang sama, dengan mobil yang terus berputar, membuat monster ini semakin kuat terikat.
Ruth berkata jika Jason membunuh monster ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Melihat mata monster membuat Jason ingat perkataan Ruth yang pernah berkata kalau monster yang ia lihat nampak baik. Tugas Jason adalah untuk memastikan keselamatan keluarganya. Ia memutuskan untuk membebaskan ikatan monster itu, lalu membuang pisaunya sebagai bukti kalau ia tak akan menyerangnya. Seperti dugaan Ruth kalau monster ini adalah monster baik dan tidak menyerangnya. Lalu ia membuka pintu sehingga setelah 5 tahun akhirnya mereka bisa keluar. Namun saat keluar ada 4 monster jahat yang sudah menunggu mereka. Tapi monster baik berteriak yang membuat keempat monster jahat pergi, tidak menyerang keluarga Jason. Di saat yang sama rumah Jason sudah terjatuh ke dalam lubang. Hujan berhenti yang menunjukkan kalau monster sudah pergi. Rumah mereka dekat dengan laut, namun sekarang permukaan laut sudah sangat tinggi. Sehingga kebanyakan kota sudah tenggelam. Jason menggunakan perahu tetangganya untuk berlayar. Tentunya hidup di laut bukanlah tujuan utama mereka. Sekarang mereka akan mencari peradaban manusia yang berhasil bertahan, dan dengan begitu film pun selesai.